وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, Bapak sekalian, hadirin, agenda ngopi ya. Ini jadwalnya ngopi kemiling. Tuan rumahnya luar biasa. Di tempat yang lain nggak ada, dari jam 4 itu sudah persiapan. Karena sudah dari jam 4 persiapan. Yang jelas Ketua Aher Madani ini harus memberikan ya semacam reward atau apa atau semacam sertifikat lah terbaik gitu untuk menyelenggarakan ngopi gitu ya. Insya Allah ya. Artinya ngopi kemiling ada peningkatan yang luar biasa, kekompakannya dan sebagainya. Mas Amri, kendalikan ketuanya ya. Jangan sering pergi-pergi ketuanya ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Ini kalau ngopi di area Pramuka ini kali yang pertama ini. Ya, di Pramuka ya. Kalau seringnya mau loncat ke Kemiling terus gitu ya. Ya, jadi ini kali pertama dalam sejarah ini. Kita bisa bersilaturahmi ke kediaman Bapak Erik, Masya Allah ya, luar biasa sambutannya begitu ya. Hidangannya, yang jelas senyumannya gitu ya. Ya, menyapa kita semuanya. Inilah rumah beliau, Pak ya. Jadi kalau pecah ban di depan, ke dalam saja Pak, sini Pak. Minta bantuan. Inilah ukhuwah Pak. Kenapa ngopi ini diadakan? Karena memang dahulu itu kita ini ngisi dari masjid ke masjid Pak Ustadznya nggak kenal sama jamaahnya, kenalnya cuma mukanya aja gitu. Muka Mas Amri ini ada depan saya, tapi ya mukanya aja. Namanya Amri itu nggak tahu gitu. Tapi dengan ngopi ini dipaksa kita kenal begitu ya. Kenapa kita bisa kenal? Karena di dalam ngopi itu kan awalnya itu kan silaturahmi memang kita. Dari rumah ke rumah. Mungkin yang kenal Bapak Erik malam hari ini banyak gitu kan. Sebelumnya nggak kenal itu Pak. Karena apa? Mungkin kenalnya sebatas melihat wajah. Sudah. Tapi dengan kita datang ke sini belum ngasih sambutan, oh ternyata istrinya satu misalnya begitu. Itu sudah, oh yang rumahnya di Pramuka sana, oh ya begitu kan. Yang di dekat masjid Baitus Salam, oh ya gitu. Yang dekat kantor BG, oh ya itu Bapak Erik namanya. Sudah, insya Allah kita kenal semuanya. Dan inilah yang kita inginkan dari silaturahmi ini, supaya kita saling mengenal, ya saling tahu kondisi. Kalau memang nanti ada kabar-kabar sakit kita bisa menjenguk. Kalau kabar meninggal, nggak tahu siapa duluan nanti ya. Mas Amri sudah siap belum? Orang beriman itu senantiasa merindukan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Amri sudah rindu belum sama Allah? Kok kayaknya mikirnya berat itu. Oh Pak Dede berarti ya, udah siap kayaknya. Kan setiap hari di pesantren sekarang. Baik, salam dan salawat tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang senantiasa istiqomah di atas jalan yang sampai hari akhir nanti. Baik, pada malam hari ini kita akan mengangkat tentang silaturahmi. Ya, tentang silaturahmi. Yang sering kita sebut dengan silaturahmi. Dalam bahasa Arab tidak ada ra, adanya ro. Silaturahmi.
Silaturahmi berarti hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan yang memiliki ikatan darah. Jadi bahasa silaturahmi itu sebenarnya untuk hubungan kita dengan saudara kita, dengan keluarga besar kita yang memang memiliki ikatan darah. Nah, adapun kalau tidak ada ikatan darah, ini namanya ukhuwah. Al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Itu seperti itu. Nah, Nabi dalam hal silaturahmi ini memerintahkan kepada kita semuanya, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Kenalilah, telusurilah nasab-nasab kalian sehingga silaturahmi kalian itu akan terbangun. Jadi Nabi memerintahkan kepada kita untuk menelusuri siapa bapak kita, bapaknya bapak kita, sampai bila perlu ke atas itu Pak, kita tahu Pak. Dan siapa paman-paman kita, siapa karib kerabat kita dan sebagainya, itu kita harus tahu. Ya, apalagi dengan saudara kita, apalagi dengan bapak ibu kita. Jangan sampai ada istilah kita ini nggak dekat dengan mereka gitu loh Pak, nggak kenal mereka begitu. Bahkan tentang masalah kabar saja, itu kadang sama orang tua atau kedua orang tua kita ini acuh gitu Pak ya. Masa nelpon orang tua cuma setahun sekali kan, itu kebangetan itu ya. Jadi kenalilah, telusurilah nasab-nasab kalian, maka akan bersambung tuh tali silaturahmi kita itu. Yang hari ini mungkin kebanyakan kita Pak ya, itu sudah tidak tinggal di kampung halaman kita. Mau tidak mau, hubungan silaturahmi kita bagaimana Pak? Ya bisa dibilang kurang, bisa dibilang ya sebagian sudah terputus. Ya, sebagian sudah terputus. Maka perintahnya bagaimana itu bisa menelusuri itu semua, sehingga bisa kita kenal. Masa sama paman kita nggak kenal? Jangan-jangan kita sebangku dengan sepupu kita nggak kenal dia adalah sepupu kita, misalnya. Yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena dengan kita menyambung tali silaturahmi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pertama memudahkan rezeki kita. Ya, Allah akan meluaskan rezeki kita. Kemudian tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperpanjang umur kita. Memperpanjang umur kita ini maksudnya apa Pak? Semakin diberkahi umur kita. Karena berbicara umur itu kan sudah ketetapan ya dari Allah ya. Bisa nggak bertambah umur kita nih Pak? Dari ketetapan Allah? Ya jawabannya tidak. Ya umur ini sudah Allah tetapkan. Tapi kalau keberkahan dari umur itu bisa bertambah-tambah terus ya, seiring dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Artinya Nabi di sini memberikan titik tekan kepada kita untuk menjaga hubungan baik antara diri kita dengan keluarga besar kita, terutama kedua orang tua kita. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembah Allah semata ya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jika kalian mendapati ya salah satunya atau keduanya dalam usia lanjut dan itu dalam pemeliharaan kamu, apa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fala taqul lahuma uffin, jangan berkata ah, wala tanharhuma, dan jangan membentak mereka berdua, dan ucapkanlah dengan kata-kata yang baik. Karena Allah sendiri meletakkan keriduan kita, keriduannya itu pada keriduan orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua kita.
Dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan orang tua kita. Maka bisa dipastikan bahwa sekalian, orang yang hidupnya tidak mendapatkan keridhaan dari orang tuanya, kita yakin pasti hidupnya itu, Pak, nggak akan pernah tentram, Pak. Kalau toh dia usaha, mungkin dia sukses, Pak, tapi suksesnya itu dia tidak merasakan kenyamanan, ketenangan. Saya yakin itu, karena doa orang tua itu luar biasa. Bahkan Nabi sendiri sampai mengatakan, salasu da'awat mustajabat. Ada 3 doa yang pasti Allah kabulkan. La syakka fihinna. Bahkan tidak ada keraguan di dalamnya. Pertama apa? Da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Itu mustajab banget tuh ya. Jangan sampai kita zalim sama orang, Pak. Kemudian orang itu mengangkat kedua tangan, Pak. Karena apa kata Nabi? Ittaqi da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah kalian dari doanya orang yang terzalimi, karena antara dirinya dengan Allah itu nggak ada pembatas. Kalau doa langsung didengar sama Allah itu. Doanya orang yang terzalimi itu. Yang kedua, da'watul musafir. Doanya orang yang sedang safar. Yang safar malah jangan sibuk selfie. Ya, banyakin justru doa. Kalau lagi nanjak, mengucapkan kalimat apa, Pak? Doanya Allahu Akbar. Kalau turun, Subhanallah. Kalau berlika-liku, doanya apa? Nggak ada, Pak ya. Saya pernah ditanya begitu juga bingung jawabnya. Kalau nanjak Allahu Akbar, kalau turun Subhanallah, kalau berlika-liku Ustaz, wah nggak tahu juga ini. Apa jawabannya? Kan itu ya. Itu ya, doa orang yang sedang safar itu mustajab. Yang ketiga, da'watul walid liwaladi. Doanya orang tua kepada anaknya. Maka jangan sekali-kali kita menyakiti orang tua kita. Apa yang mereka omongkan, apa yang mereka ucapkan, itu menjadi doa loh, Pak. Maka kita ini kalau bisa punya manajemen marah, Pak. Marahnya untuk anak itu marahnya jadi baik, Pak. Kayak ibunya siapa? Syekh Sudes. Jadi pas makan begini dia ngacak-ngacak masih kecil itu ya. Ibunya itu emosinya itu luar biasa. Ya Rob, jadikan dia imam Masjidil Haram. Bisa nggak Pak marah sama anak? Doanya begitu, Pak. Ya. Ini kayaknya perlu latihan, perlu pengkondisian. Marahnya orang tua ke anak, tapi bukan marah, Pak. Justru malah berubah. Doanya menjadi doa yang baik. Itu seperti itu. Maka jangan sampai ya kita abaikan orang tua kita. Jangan sampai ya kita biarkan mereka. Sapalah mereka, sempatkan waktu. Kalau memang memungkinkan untuk pulang sebulan 2 kali, pulanglah. Kalau bisa memungkinkan seminggu sekali lah. Ya perhatikanlah mereka. Karena di dalam Islam, ikatan anak dengan orang tua itu nggak bisa putus, Pak. Bahkan nih, ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Ya Rasulullah, bapakku itu ingin mengambil hartaku. Itu bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Maka kita tidak sepakat itu. Orang tua minta duit sama anak itu nggak boleh, bahasa ini seperti itu nggak boleh, Pak. Ya, saya mau ke rumah lah, anakku minta duit, malah pinjam duit juga antum tulis, ibu saya pinjam duit 500.000. Wah ini anak kurang ajar ini. Kita dari kecil, dari dulu dikandung, Pak, melahirkan sampai kita diurus. Di total-total itu berapa pembiayaan kita? Ini orang tua butuh duit ditulis minjem coba. Nah ini. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah kemudian kepada karib kerabat kita, kepada saudara-saudara kandung kita, kita jaga hubungan silaturahmi kita. Jangan sampai kita juga biarkan mereka tidak mendapatkan apa, Pak? Perhatian dari kita. Pastikan mereka bisa sholat 5 waktu. Yang belum sholat 5 waktu, keluarganya, saudaranya, bagaimana? Itu mereka bisa kita ajak untuk sholat 5 waktu. Yang belum taklim seperti ini, gimana diajak untuk bisa ikut taklim? Ustadz, mereka kondisinya susah, bagaimana?
Ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini punya beberapa dirham. Ini ada 2 orang yang saya perlu bantu. Satu orang ini orang miskin, tapi tidak ada hubungan kekerabatan dengan saya. Satunya lagi, dia orang miskin, tapi dia punya hubungan kerabatan dengan saya. Mana yang saya harus dulukan?" Yang didulukan oleh Nabi yang mana, Pak? Orang miskin yang punya ikatan kekerabatan kepada kita, itulah yang didulukan. Karena jika kamu bersedekah dengan kerabatmu itu, maka kamu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala silaturahmi. Itu, Pak. Maka bagaimana satu keluarga itu bisa menjaga hubungan baik? Karena nanti di surga mungkin nggak kita berkumpul dalam satu surga? Mungkin. Ya, dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang beriman dan anak keturunannya itu mengikuti keimanan orang tuanya. Maka alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan kumpulkan mereka dalam satu surga. Jadi kalau bisa adik beradik ini bisa bersatu. Dalam rangka apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah. Adik beradik saling bersatu untuk memberikan pelayanan terbaik untuk orang tuanya. Karena orang tua itu merupakan pintu surga yang paling tengah. Jadi nanti ada pintu surga khusus untuk orang yang birrul walidain. Khusus, Pak. Jadi pintu itu akan memanggil kepada kita yang kita sering melakukan yang namanya birrul walidain. Ya, ini yang harus diupayakan oleh kita semua. Kadang adik-beradik akur apa enggak akur, Pak? Seringnya malah enggak akur. Apalagi kalau orang tua sudah meninggal. Itu kadangkala malah jadi masalah kalau orang tua meninggal. Kenapa, Pak? Biasanya karena apa? Jadi masalah itu. Gara-gara warisan. Ya, yang ketempatan ibunya sakit itu biasanya yang sering protes. Kok harta warisnya dibagi sama? Bukankah selama ini ibu kan tinggal sama saya, pembiayaannya sama saya, ini itunya saya semua yang ngurusi. Kok dibagi sama, harusnya saya mendapatkan jatah yang lebih banyak. Loh, ngurusi ibu kok hitung-hitungan. Loh, kita malah bersyukur, Pak, kalau orang tua kita itu tinggal sama kita. Kita dapat tuh pahalanya. Karena Nabi sendiri mengancam kepada siapa? Raghima'an furojulin. Sungguh celaka seseorang. Man adraka walidahi. Siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya. Atau salah satu dari kedua orang tuanya, falam yadkhulal jannah, tidak menjadikan asbab dirinya untuk masuk ke dalam surga. Ini ada orang tua, ini terbuka pintu surga untuk kita. Kok kita abaikan ini pintu surga ini, Pak? Waduh, merugi kita, Pak. Kata Nabi, celaka orang-orang yang mengabaikan bakti sama orang tua itu. Yang hari ini, yang mungkin sempat agak musuh-musuhan sama orang tua, kan ada, Pak. Aku lagi diem-dieman sama orang tua, Ustaz. Loh, kok bisa? Orang sama orang lain saja nggak boleh, Pak. Lebih dari 3 hari. Berapa hari? Udah 2 tahun, Ustaz, diemin orang tua. Allahu Akbar. Seburuk-buruk orang tua, Pak, tetap harus kita berbakti kepada mereka, ya. Jangan sampai kita telantarkan mereka ini. Dan kita nggak ingin ada istilah panti jompo. Nah, kemudian terakhir, ini karena warga ngopi ini sudah biasa saya ceramah, ya. Udah bertahun-tahun kita, Pak, bersama Pak. Uang yang antum dapatkan dari usaha antum itu tidak boleh diserah kepada istri semuanya. Nggak ada uang suami, uang istri. Uang istri, uang suami juga nggak ada itu, Pak. Itu ya. Kenapa demikian? Karena antum, bapak-bapak sekalian, punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Sehingga kalau itu diserahkan kepada istri, Pak, kemudian pas waktu itu ibu kita sakit, kita ingin bawa oleh-oleh pas jenguk itu, minta sama istri.
Istri mikir kok yang diminta banyak ya. Jadi masalah nanti Pak. Makanya tetap silahkan kasih uang belanja istri, tapi jangan diserahkan semuanya. Ya, masa mau infak saja izin sama istri. Ya, tapi di Indonesia kan begitu seringnya. Semua penghasilan suami diserahkan sama istri. Giliran mau berangkat ngopi, mau ngisi bensin aja ngerengek itu. Minta sih uang jalan sama istri. Ada penggalangan dana, ya. Harus ngerengek lagi sama istri. Padahal uang siapa Pak? Uang kita, yang kerja kita, yang dapat kita. Allah alam. Mungkin demikian sebagai prolog bincang-bincang kita pada malam hari. Waktu saya kembalikan kepada pembicara. Pak Diharno berapa persen? Silakan. Iyalah, nyeri lah. Silakan. Menyampaikan tausiahnya atau prolognya. Baik, acara selanjutnya yaitu season tanya jawab, boleh seputaran tema ataupun di luar tema. Bagi jemaah, kalau ada yang dipertanyakan, monggo silakan. Monggo, Bapak saudara sekalian, kalau ada yang dipertanyakan. Oh ya Pak Yano, Masya Allah. Oh Mbah dulu. Waduh, tuan rumah ini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bapak-bapak mungkin sudah sebagian mengenal nama saya. Kalau di komunitas ngopi saya dipanggilin Mbak Jo. Mbak Jo. Ini Ustaz, yang orang yang terzolimi ini didapat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sampaikan nasab kebanyakan yang saya tahu itu kita ini atau anak-anaknya lebih dekat dengan keluarga dari jalur ibu. Bahkan ada beberapa contoh di jalur ayah, ya walaupun masih kenal tapi tidak begitu dekat. Bahkan sampai ada yang lupa, hilang lah dari jalur ayah. Ini bagaimana menyikapinya? Kemudian satu lagi di luar tema mungkin, bagaimana memahami atsar dari sahabat Umar bin Khattab yang kalau tidak salah, la islama illa bi jama'ah wala jama'ata illa bi imarah wala imarah illa bi ta'ati. Nah, ini bagaimana memahaminya sebuah atsar tersebut yang ada beberapa kelompok atau salah satu kelompok menafsirkannya berbeda, sehingga kita harus berbayat kepada seorang imam dan kita harus memiliki imam. Kalau tidak memiliki imam, Islamnya tidak sah. Atau bahkan ada di beberapa kelompok
menilai bahwasannya atsar ini menjadi senjata para aktivis untuk menggaungkan khilafah. Ini mohon penjelasannya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjut. Dicatat. Di dalam nih Ustaz. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara kiat untuk istiqomah, dan satu lagi, bagaimana jika kita itu menghadapkan orang tua tapi orang tua itu tidak memberikan contoh yang baik untuk kita, sehingga tidak memberikan contoh yang baik lah intinya untuk kita, bagaimana cara kita sebagai anak menghadapi orang tua seperti itu. Siap. Ya, demikian. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah. Kriteria zolim. Zolim itu secara bahasa wat'u syai' fi ghairi makani. Ya. Meletakkan sesuatu tidak tepat pada tempatnya. Misalnya mukena dipakai sama Mas Amri, itu namanya zolim. Kalau Mas Amri sholatnya di rumah, silahkan pakai mukena saja, gitu ya, nggak usah pakai peci. Itu namanya zolim. Ya. Allah sampaikan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezoliman yang paling besar. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah, yang harusnya dia memberikan ketundukan, kepatuhan, persembahan itu hanya kepada Allah, tapi dia berikan kepada selain Allah. Itu puncak daripada kezaliman adalah di saat seseorang itu berbuat syirik. Ya, Allah yang menciptakan kita, Pak. Allah yang memberikan rezeki kita. Allah yang mengatur segala urusan kita. Kok kita terima kasihnya kepada selain Allah? Zalim enggak, Pak? Zalim. Nah, zalim yang dimaksud di sini, ittaqi da'watul mazlum, takutlah kalian dari doa-doanya orang yang terzalimi, yaitu ketika seseorang itu mengambil hak atau merampas hak atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Itu namanya zalim. Contoh misalnya, Pak, ya, kita jual kendaraan. Kendaraan ini habis kecelakaan, tapi kita masukkan ke body repair, gitu ya. Setelah itu mulus, ada pembeli, Pak, ini mau dijual. Oh iya, harganya berapa? Sekian. Pernah tabrakan? Tidak. Nah, akhirnya apa? Bener tuh, lakulah 200 juta. Kalau dia jujur pernah tabrakan, oh iya pernah, lakunya berapa, Pak? Mungkin 150 kurang 50 juta. Artinya apa? Di saat kita berbohong seperti itu, kita zalim sama orang lain, berarti kita telah merampas hartanya berapa juta, Pak? 50 juta. Ini kalau dalam bab muamalah. Zalimnya dalam bentuk seperti itu. Kan begitu ya. Zalimnya seorang anak kepada orang tuanya, di antaranya apa? Tidak pernah mendoakan. Ya. Tidak pernah mengurusinya, tidak pernah menanyakan kabarnya, tidak pernah memberikan bakti sepenuhnya kepada orang tua. Itu zalimnya seorang anak. Zalimnya seorang istri. Mau dengar nggak, Pak? Mau dengar nggak ini? Wah, ini kayaknya yang menarik ini. Di saat seorang suami berangkat kerja, ya, dia bersusah payah. Bahkan saya kalau pas lewat tol itu, pekerja tol itu di siang hari ya, mereka parkirkan mobilnya di tengah jalan itu. Tidur, Pak, di bawah mobil itu, Pak. Saking mungkin capeknya, teriknya, panas itu, Pak. Jika istrinya di rumah kok nggak pernah mendoakan suaminya, kok malah chattingan mesra dengan laki-laki lain,
itu istri yang zalim sama suaminya. Nah, sayang istri kita nggak diajak gitu. Itu zalim itu. Harusnya itu ya. Dia jangan sampai seperti itu. 2 tahun yang lalu pas suaminya berangkat tarawih, kok istrinya malah selingkuh dengan tetangganya, coba. Itu zalimnya luar biasa. Nah, zalimnya seorang pemimpin bahaya lagi, banyak contohnya. Bahkan Nabi jelaskan sinfani lan tanaluhuma asy-syafa'ah. Ada 2 golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat. Yang disebut pertama siapa? Imamun zalum, seorang pemimpin yang dia zalim sama rakyatnya. Apalagi hukum itu tajam ke atas apa ke bawah, Pak? Nah, itu zalim itu, Pak. Nah, nggak usah dijelaskan terus ini. Nggak usah ditambah lagi zalim-zalim. Intinya banyak contoh-contoh zalim itu. Baik, terkait nasab. Ya, terkait nasab. Bahwa sekalian Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah menisbahkan nasab kita pada seseorang. Karena saya khusus nih buku ini. Ya, buku Riyadhus Shalihin. Hadisnya muttafaqun alaih. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa yang mengaku bernasab kepada selain bapaknya dan dia tahu itu adalah bukan bapaknya, maka haram baginya surga. Maka dalam hal ini yang ngangkat anak, Pak, jangan dipaksa dia masuk dalam nasab antum. Karena anak angkat tidak bisa berubah menjadi anak kandung. Dulu pernah ketika Zaid bin Harisah itu sudah diambil anak angkat kan, Pak. Nabi sudah merubah Zaid bin Muhammad saat itu. Tapi setelah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad itu bukanlah bapak di antara laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi Nabi Muhammad itu siapa? Rasulullah, ya, utusan Allah dan penutup para nabi. Dari situ Nabi kita langsung merubah lagi menjadi Zaid bin Harisah. Ya, meskipun Harisah ini kafir, Pak. Tapi tetap beliau mengembalikan kepada nama bapaknya. Karena memang dalam Islam tidak boleh menasabkan kepada bukan bapaknya. Apalagi seseorang menasabkan kepada ibunya. Justru ini parah ini lagi, Pak. Ya, hati-hati yang punya istri, kemudian nama di belakangnya ditambah nama suami. Ya, karena adat budaya Arab itu biasanya, Pak, nama belakang itu nama siapa, Pak? Nama bapak, Pak. Itu menjadi urf, kebiasaan orang Arab. Nah, kalau orang Indonesia ini hati-hati, kalau menambah nama suami di belakang nama istri, itu jangan-jangan seolah-olah itu menasabkan dirinya kepada suami. Kalau bisa jangan. Ini bagian daripada tasyabbuh yang nggak diperbolehkan. Begitu. Nah, kenapa di Indonesia ini lebih kepada ibu bukan kepada bapak? Apa permasalahannya? Karena di Indonesia ini banyak anak terlahir bapaknya nggak jelas. Itu masalahnya. Akhirnya kalau kita urus administrasi dan sebagainya itu sering ditanya, nama ibu gadisnya siapa? Kenapa enggak bapak bujang? Kasus-kasus yang ada ketika nama bapak siapa? Bingung. Nama bapak anak ini siapa, Bu? Bingung itu ibunya itu. Bapaknya yang mana itu ya? Kan begitu, Pak. Akhirnya sudahlah, supaya nggak ada perselisihan, namanya anak itu pasti lahir dari satu orang ibu. Nggak mungkin satu anak lahir dari 2 rahim ibu kan? Atau 3 rahim kan gitu kan? Akhirnya sudah, yang ditulis adalah nama ibu, bukan nama bapak. Padahal kalau dinasabkan kepada ibu
itu anak zina, Pak. Jadi anak-anak yang hamil di luar nikah itu, ya, maka itu dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Nanti kalau pas nikah, walinya adalah walius sultan, penguasa saat itu. Ya, kalau hari ini penguasanya ya harusnya presiden yang menikahkan. Tapi presiden kan punya menteri agama punya kakanwil, kementerian agama. Kakanwil di bawahnya lagi ada kementerian agama yang di kabupaten ada KUA ada Bang Arosan. Nah, Bang Arosan nantilah spesialis menikahkan seseorang yang nggak punya wali itu nanti. Bang Arosan hadir? Baik. La islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Ini kalau berbicara idealnya kaum muslimin ya seperti ini, Pak. Ya tidak dikatakan Islam itu kuat, Islam itu berjaya ya, kecuali memang tegaknya karena sebuah jamaah. Karena kalau kita berbicara jamaah atau berbicara ukhuwah Islamiyah ini, Pak, kita sedang berbicara tentang pilar-pilar kebangkitan umat, Pak. Gitu ya. Nah, terus ini disalahgunakan, Ustadz. Ada yang mendoktrin ini untuk jamaah-jamaahnya supaya mengangkat dirinya menjadi seorang imam. Nah, jadi kita harus paham. Jadi, kalau kita berbicara hukum, Pak, ya, kan ada nanti ad-daulah al-islamiyah. Ada ad-daulah min ba'dil muslimin. Kalau ad-daulah al-islamiyah itu adalah kepemimpinan yang saat itu diangkat oleh kaum muslimin dan ditetapkanlah menjadi imam bagi kaum muslimin untuk seluruh negeri. Maka disebutlah dulu namanya khalifah atau amirul mukminin. Dan itu akan muncul nanti ketika Imam Mahdi sudah menjadi pemimpin kita, Pak. Semua kita harus datang dan berbaiat kepada Imam Mahdi. Nah, itu jelas, Pak. Kalau Imam Mahdi ada perintah untuk baiat seperti itu. Nah, ketika tidak ada pemimpin uzma, pemimpin yang besar seperti Imam Mahdi nantinya itu, maka memang boleh seseorang itu berbaiat kepada pemimpin masing-masing dalam komunitasnya, dalam jamaahnya, dalam kelompoknya silahkan. Tapi baiat untuk apa? Taat itu silahkan. Tapi ini bukan daulah Islamiyah yang dimaksud. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan di lehernya tidak ada jamaah, maka dia mati sebagaimana meninggalnya orang-orang munafik. Itu enggak seperti itu, Pak. Yang meninggal sebagaimana orang-orang munafik itu kalau kita tidak mau bergabung dengan jamaatul muslimin, bukan jamaatul min ba'dil muslimin. Jamaatul muslimin ya ketika nanti sudah tegak daulah. Sekarang pertanyaan, sudah tegak daulah apa belum, Pak? Orang kita banyak yang miskin kok daulah sudah tegak. Gitu ya. Korban kita masih di masjid kok, Pak. Berarti kita belum tegak daulah itu, Pak. Kalau sudah tegak daulah itu berarti kan kemakmuran mengiringinya dan kita kurban di depan rumah masing-masing, Pak. Tidak lagi di masjid lagi, Pak. Kenapa di masjid sekarang, Pak? Karena jumlah kurban kita sedikit, akhirnya dikoordinir oleh panitia di masjid, kan begitu. Gitu ya. Mas Amri kapan kurban depan rumah nanti, Pak? Mas Amri terus malam hari ini. Baik, selanjutnya bagaimana kiat kita bisa istiqomah, Ustaz? Nah, istiqomah ini memang butuh sarana, butuh penopang. Di antara yang paling menopang kita bisa istiqomah apa? Adanya sebuah komunitas yang baik, adanya teman-teman yang baik, adanya partner hidup yang baik. Itu insya Allah bisa istiqomah. Ada santriwati kita. Itu ketika saya tanya, kalau di rumah kamu sholat malamnya setiap malam atau tidak? Jawaban dia apa? Ustadz, saya dari kecil nggak pernah tertinggal qiyamul lail, Ustadz. Kok bisa? Bapak ibu saya itu setiap jam 2:30 sudah bangun dan mereka sholat
berjamaah. Pasti saya dibangunkan. Dan saya sholat. Dan itu berlaku setiap malam. Coba. Orang itu nggak ada di sini. Nggak hadir di sini. Padahal tinggalnya di Kemiling. Nah silahkan. Nanti tim Ngopi Kemiling bisa bersilaturahmi kepada wali santri itu. Karena wali santri itu ternyata saya melalui anaknya. Anaknya cerita. Ya benar-benar dalam setiap malam bangun jam 2:30 itu. Akhirnya mau tidak mau Pak, ini bisa istiqomah nggak suami istri kalau seperti ini Pak? Wah insya Allah itu suami menasihati istrinya, istri yang menasihati suaminya kan begitu kan? Apalagi rahmat Allah itu Allah akan berikan kepada siapa? Allah akan merahmati seorang suami yang bangun malam. Kemudian setelah itu dia sholat. Kemudian setelah selesai sholat dia dapati istrinya masih apa? Tidur. Kemudian dia bangunkan. Ketika enggan, maka dia perciki dengan air. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian sholat. Setelah itu dia bangunkan suaminya. Suaminya enggan, maka dia bangunkan dengan memerciki air. Kalau yang kedua ini tolong minta kesepakatan dulu dengan suami. Mercikin air bisa keluar jurus tendangannya nanti ya. Itu seperti itu. Itu di antara kiatnya adalah mencari teman ya atau partner yang baik untuk kita. Yang kedua ya motivasi istiqomah kita itu di antara yang bisa menguatkan kita istiqomah adalah apa? Untuk senantiasa membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita itu insya Allah Pak akan menjaga diri kita, hati kita Pak. Karena bisa dipastikan kalau kita nggak suka baca Quran, hati kita sedang bermasalah Pak. Tapi kalau kita masih rajin baca Al-Quran, insya Allah hati kita terkondisikan dengan baik. Gitu ya. Kemudian bagaimana dengan orang tua yang tidak bisa menjadi teladan bagi kita? Bapak Ibu sekalian, tugas kita apa? Birrul walidain. Untuk tetap menjaga hubungan baik, tetap untuk berbakti kepada mereka, meskipun keduanya itu tidak menjadi teladan bagi kita. Ya, justru kita bagaimana bisa mengajak, mewarnai orang tua kita untuk bisa lebih baik. Itu tugas kita. Ya, ketika dia mengajarkan sesuatu yang tidak baik, memang kita tidak boleh mengikutinya, Pak. Ya, karena Nabi sudah ingatkan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Tapi selama perintahnya baik, kita jalani. Meskipun tadi nggak bisa menjadi contoh. Apakah kita boleh menasihati? Silakan. Selama memang kita mampu ada waktu untuk menasihati, kita nasihati itu orang tua. Kan begitu ya. Karena tidak semua kita ini punya orang tua yang bisa dibilang ikut ngaji kan Pak. Masih banyak orang tua yang nggak sholat 5 waktu. Orang tua malah kerjaannya apa? Ngoleksi janda. Orang tua yang justru mohon maaf Pak ya, nyontohin ke anak-anaknya hal-hal yang tidak baik, kata-katanya kotor, begitu Pak ya. Bahkan sering anaknya, adik kita diajak ke hal-hal yang tidak baik. Ya seperti itu ujian bagi kita semuanya. Tapi kita nggak boleh Pak memutus tali silaturahmi. Tetap kita bangun hubungan dengan baik kepada orang tua. Allah alam bisawab. Demikian. Masih ada waktu ya, silakan. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Di dalam Islam itu ada pembahasan tiarok atau toyur. Atau toyur itu artinya apa? Menganggap sial. Kalau ini kan kebalikannya nanti. Kalau ini menganggap sial terhadap apa yang dilihat, apa yang didengar. Misalnya kita kejatuhan cicak, wah sial, akan terjadi sesuatu.
Atau berangkat kerja ketemu ular. Wah, sial nanti. Jadi dia menganggap sial dengan pertemuan dia melihat ular itu. Nah, ini namanya at-tatayyur. Ya. Kalau orang Arab dahulu itu mereka menggunakan apa? Burung. Tayrun itu kan artinya burung, Pak. Karena memang orang Arab dulu menjadikan burung itu sebagai media untuk mengukur ini kira-kira baik nggak safarku apa tidak. Jadi kalau mau keluar rumah itu nerbangin burung dulu. Kalau kita kan nggak punya burung, Pak ya. Kalau orang Arab kan banyak burung merpati itu ya. Jadi kalau terbangnya ke kanan itu namanya sa'ih. Itu nasibnya baik, Pak. Kalau pas dia nerbangin burung kok terbangnya ke kiri itu namanya barik. Itu nasibnya nggak bagus. Mereka akan jadi keluar rumah kalau burungnya yang dilepas itu terbangnya ke kanan. Gitu-gitu. Termasuk ini para pemancing-pemancing mania ini. Itu ada istilah kalau hari apa Pak biasanya yang hoki, Pak. Giliran hari Jumat apa Selasa, waduh nggak dapet ini, sial ini karena harinya nggak pas, begitu. Ini pembahasan at-tatayyur. Termasuk diantaranya pemberian nama yang terlalu berat sehingganya anak itu sakit, itu namanya sawanan. Itu tatayyur, nggak boleh. Nabi bersabda atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun 3 kali loh, Pak. Menganggap sial dari sebuah kejadian itu adalah kesyirikan, kesyirikan, kesyirikan. Wa ma minna illa, dan masing-masing kalian pasti pernah terlintas pikiran yang seperti itu. Contoh ya, nabrak kucing, grek. Nah, akan terlintas tuh, Pak. Jangan-jangan ini pertanda. Nah, Nabi langsung putus nih dengan mengatakan, dengan menjelaskan wa yudhibuhu bitawakul. Kamu harus hilangkan yang seperti ini dengan tawakal kepada Allah. Berpasrah diri kepada Allah, bahwasanya apa? Segala sesuatu tidaklah terjadi melainkan menurut kehendak Allah. Itu seperti itu. Ini kalau hal yang negatif. Tapi yang tadi, ungkapan-ungkapan misalnya ada yang bawa gorengan itu kan. Bawa plastik gede pas kita lagi ngopi. Wah, rezeki anak soleh bener. Kalimat seperti ini, Pak, sebagaimana kalimat orang yang meninggal, sudah meninggal, kita berdoa semoga husnul khotimah. Kalau sudah meninggal itu tidak usah ucapkan semoga husnul khotimah. Ucapan semoga husnul khotimah itu untuk kita yang masih hidup begini, Pak. Kalau sudah meninggal, istilah kata akhir hidupnya itu sudah tertutup, sudah lewat begitu kan. Kita sudah tahu dia baik apa tidak kan begitu. Tapi kalau yang masih hidup ini perlu didoakan semoga husnul khotimah. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, ucapkanlah rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas, mengampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya. Itu silakan. Gitu ya. Nah, kemudian terkait rezeki anak soleh tadi, itu kan seolah-olah memaksa bahwasanya datangnya rezeki itu karena keberadaan kita-kita yang soleh. Padahal bukan itu, Pak, permasalahannya. Memang ketetapannya antum itu mau dapat rezeki. Jangankan orang soleh, yang nggak soleh aja dapat rezeki kok, Pak. Bukan gorengan lagi, Pak, malah sate loh, Pak. Cuman gorengan aja rezeki anak soleh. Masih agak pantas ketika rezeki anak soleh itu dapat pindang, dapat sate, dapat apa gitu. Oh, rezeki anak soleh. Dikasih anak perempuannya untuk rezeki anak soleh. Masih mending, Pak. Orang tuh gorengan kok dibilang rezeki anak soleh. Oh, terlalu rendah betul untuk mengkaitkan rezeki gorengan dengan anak soleh. Kesolehan seseorang kan begitu kan. Misalnya kita lagi bahas seseorang, tiba-tiba datang, oh panjang umur orang ini. Itu juga terlalu memaksakan. Nggak ada ketetapan panjang umur, karena kita baru membahas orang tersebut, tiba-tiba orang itu jedul, Pak. Oh panjang umur antum ini. Nah, itu juga kalimat-kalimat ini juga perlu direvisi. Ya, direvisi. Karena begini, Pak. Kalau kita berbicara rezeki,
Ya, berbicara rezeki, itu sudah Allah tetapkan rezeki kita itu masing-masing. Ya, bahkan ketetapan itu sudah ada 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Rezeki kita sudah ada, dan itu diperbaharui lagi ketika kita sudah berusia berapa dalam kandungan 120 hari. Itu ditiupkan ruh, kemudian diupdate lagi pembaharuan rezeki kita itu pada usia itu, ditetapkan ajalnya, rezekinya, kemudian dia celaka atau bahagia di hidupnya, itu di saat kita ditiupkan ruh dalam kandungan ibu kita itu. Itu diperbaharui. Artinya apa? Rezeki yang kita dapatkan itu sudah Allah tetapkan. Itu seperti itu. Dan kalau memang kita akan mendapatkan rezeki di saat itu, maka tidak akan pernah meleset dari kita. Karena konsep takdir itu bagaimana kata Nabi? Wa ma ahta'aka lam yakun yusibak. Sesuatu yang tidak akan menimpamu, maka sekali-kali tidak akan mengenaimu. Kalau hari ini Pak, kita nggak kecelakaan Pak, mau antum sekebut apapun naik motor nggak akan celaka Pak. Nggak akan kecelakaan. Maka yang berani ngebut itu berarti iman sama takdirnya bagus. Ya, iya. Ditambah lagi dengan stiker itu kan, ngebut adalah ibadah, semakin ngebut semakin ingat Allah. Nah, mantap. Keren ini. Nah, tapi sebaliknya kata Nabi, wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka. Tapi sesuatu yang akan menimpamu maka tidak akan pernah meleset darimu. Karena memang Allah tetapkan grup ngopi makan tekwan, maka tidak akan pernah meleset dari kita. Kenapa kita panjang umur dari tadi kok kita nggak meninggal dunia, hari ini belum meninggal dunia Pak? Karena ada tekwan yang belum kita santap, dan alhamdulillah kita sudah santap. Karena apa? Sekali-kali Allah tidak akan mewafatkan kita sampai sempurna rezeki kita. Jangan-jangan ini rezeki terakhir. Semoga husnul khotimah, karena masih hidup Pak. Masih hidup. Oke. Benar Mas Anang, memang perlu penelitian ya dari bahasa-bahasa kita yang sering ya celetak-celetuk gitulah Pak ya, mengkait-kaitkan begitu ABCD-nya. Ya latah lah bahasanya begitu ya. Itu kita revisi karena khawatir itu juga akan mempengaruhi ketawakalan kita kepada Allah. Kita kan menyandarkan rezeki sama siapa? Sama Allah, bukan sama anak soleh Pak. Bukan rezeki anak soleh. Allah alam bisawab. Mungkin demikian. Masih ada waktu? Satu lagi mungkin? Ya, satu lagi 6. Ya. Ya, Mas siapa? Mas Ismail. Harus ke rumahnya berarti. Harus takon ini. Yang saya tanyakan tentang akidah. Ini lagi viral tentang Apa belum dengar tentang Mama Kufron. Oh, benar. Jadi yang saya tanyakan bukan Mama Kufronnya. Jadi ada salah satu muridnya. Mama Kufron ini ketika dia dakwah ya, satu pengajian, dia mengajarkan seperti apa namanya, ketika nanti Anda menghadapi malaikat Munkar Nakir, pertanyaan Munkar Nakir, ketika dia menjawab apa? Ketika malaikat itu bertanya, "Man rabbuka?" Maka jawablah Mama Kufron. Maka jawablah Mama Kufron atau mana mandirimuka? Jawabnya dengan Mama Kufron. Itu sudah saya. Nah, bahkan di video yang lain dengan pertanyaan yang sama seperti itu, jawab dengan Habib Fulan. Lalu Pak Habibnya siapa namanya? Katakan Habib Fulan. Nah, pertanyaan saya adalah akidah seperti ini atau orang yang menyampaikan dakwah seperti itu dalam Islam hukumnya seperti apa?
Karena kalau kita membaca sirah nabawiyah, ada seorang sahabat yang menjadikan Rasulullah dan sahabat itu sebagai tanggaan. Tentu saja turun ayat yang mengkafirkan orang tersebut. Lalu bagaimana dengan seseorang itu yang mendakwahkan ketika ditanya mengenai dalam hukum Islam, dalam Islam atau sudah keluar gitu. Baik, fenomena Mama Gufron. Ina makoli itu ya Pak ya. Pokoknya yang katanya bahasa Suryani berbicara dengan semut lah dan sebagainya begitu ya. Kita sampaikan dulu ini, saya bacakan hadisnya tentang fenomena orang-orang yang seperti ini Pak ya. Jadi Nabi sudah menjelaskan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni majlisan yaumal qiyamah asarsarun. Sesungguhnya orang yang paling dibenci, orang yang saya paling benci nanti pada hari kiamat, dan orang yang paling jauh kedudukannya nanti pada hari kiamat dariku adalah asarsarun. Asarsarun itu siapa? Asarsarun adalah orang yang banyak bicara, orang yang memperpanjang pembicaraannya di hadapan manusia, dan orang-orang yang berkata kotor kepada mereka, dan juga orang-orang yang ngomong dengan nyeleneh. Itu sudah Nabi sampaikan jauh-jauh hari akan kemunculan orang-orang tipe-tipe yang seperti ini Pak. Ya, dia memiliki gaya bahasa yang bagus, orasinya ya memikat dan sebagainya, bahkan bisa mempengaruhi banyak orang. Hari ini Pak, gara-gara medsos Pak, Mama Gufron ini pengikutnya semakin banyak, coba bayangkan gitu ya. Padahal ini harusnya contoh seseorang yang harusnya dijauhi, karena memang muatan atau esensi dakwah dia itu banyak yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi tadi muridnya bilang, nanti kalau ditanya man rabbuka, Mama Gufron, ini dari mana? Itu kan itu menentang, itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ketika seseorang nanti dimasukkan ke dalam kuburnya, ketika orang-orang bertakziah itu pada meninggalkannya, maka langsung Pak datang dua malaikat mendudukkan seseorang tersebut dan bertanya, man rabbuka. Kalau orang beriman dia akan mengucapkan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kalau orang-orang kafir dia akan mengatakan ha ana la adri, saya tidak tahu. Maka malaikat pun akan marah kalau tidak bisa menjawab kalimat ini, pertanyaan ini, dan malaikat tadi akan mengambil Pak, palu yang besar, apa namanya? Bodang itu ya. Dihantamkan di mana kata Nabi? Di telinganya. Maka orang tersebut akan teriak kesakitan yang teriakannya itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ya, jadi kalau tanya hewan-hewan itu tahu Pak siapa yang disiksa-siksa dalam tubuh mereka itu Pak ya. Itu seperti itu. Nanti kalau jawaban kita bukan Rabbi Allah, Mama Gufron, wah dihantam langsung nanti pakai palu godam itu nanti hati-hati. Ini sudah terlalu berani merubah syariat Pak. Terakhir ya sebelum saya tutup, kita kenapa sih harus belajar Islam dengan benar Pak? Karena Nabi itu sudah memperingatkan kepada kita. Beliau bersabda, ana faratukum al-haud. Saya nanti mendahului kalian dalam mendatangi telaga. Itu telaga Bang? Al-Hawsah. Faman waridahu syariba minhu. Siapa saja yang mendatangi telaga itu maka dia akan meminum airnya. Faman syaribahu lam yatma abada. Siapa saja yang minum airnya tersebut maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Nah, Nabi berkisah nih Bang tentang umatnya Bang. Umatnya yang bagaimana? Beliau kisahkan demikian. La yaridanna alaihi aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Datang kepadaku kata Nabi
suatu kaum yang saya mengenali mereka, mereka pun juga mengenaliku. Summa hala baini wa bainahum. Tapi mereka, kaumku ini, tidak diperkenankan bertemu denganku, dihalangi bertemu denganku. Karena melihat itu, Nabi pun membela dengan mengatakan, innahum minni, mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah kaumku, kenapa kalian halangi mereka untuk bertemu denganku? Kemudian disampaikan kepada Nabi kita, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dalam agama kamu setelah kamu meninggal dunia. Setelah mendengar hal ini, Pak, Nabi pun marah, Pak. Nabi langsung berucap, Pak, suhkon liman ghayara ba'di. Menjauh kalian kepada siapa saja yang telah merubah agamaku. Di Indonesia ini, Pak, 2015, teman-teman di Al-Islam Jakarta itu mengadakan sebuah studi, Pak, tentang kelompok-kelompok aliran sesat di Indonesia ini, Pak. Itu saat itu saja tidak kurang dari 300 aliran sesat di Indonesia ini, Pak. Yang semuanya itu bernamakan Islam. 300 lebih di Indonesia. Salah satunya yang muncul baru ini mungkin ya. Mama itu aja fenomena baru. Tapi herannya, pengikutnya ini kan nggak bain-bain, Pak. Banyak juga orang yang pinter gitu. Artinya kok bisa gitu ya. Nah, maka dari sini tentunya ngopi ini memang judulnya ngobrol perkara iman. Kita sambil santai mengkaji, sambil santai kita belajar bersama. Yang jawab ustadznya, antara antum tahu jawaban silahkan. Karena memang kita ini sama-sama belajar, Pak. Karena kita ingin mengamalkan apa? Pesan Nabi, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Kalau tidak bisa muta'alliman, jadilah para penuntut ilmu. Kalau juga tidak terlalu bisa menjadi penuntut ilmu karena waktu dan sebagainya, kun mustami'an, jadilah pendengarnya saja. Nggak apa-apa, nggak bawa catatan, nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya makan minum khamar gimana, Mas Anang, haram apa halal? Haram itu. Meskipun nggak nyatet pasti antum paham. Tapi kalau saya tanya dalilnya, langsung. Antum itu kalau ilmu udah terlalu banyak, Pak, sebenarnya, Pak. Cuman kurangnya satu, dalilnya nggak hafal. Itu saja. Kalau antum dalilnya hafal, Pak, ngalahin Ustadz Faiz Ibrahim itu, Pak. Benar. Saya yakin itu. Antum lebih paham, lebih luas jangkauan, lebih banyak pengalaman. Saya yakin antum bisa menyampaikan lebih baik, gitu ya. Kalau tidak bisa menjadi pendengarnya, ya minimal muhibban, menjadi para pecinta ilmu. Wala takun al-khamis, janganlah menjadi pihak yang kelima. Siapa itu? Orang bodoh. Sudah bodoh, nggak mau mendengar, nggak mau belajar, nggak ada motivasi jadi orang berilmu. Ya sudah, celakalah dia. Mungkin demikian malam hari, mudah-mudahan bermanfaat penyampaian kita. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada tuan rumah yang luar biasa. Ini sebenarnya kalau di ngopi ini pelanggaran ini. Ya, offset ini sebenarnya. Jadi kalau ada makan berat itu pelanggaran sebenarnya. Tapi kita sebagai pengurus tidak melarang kalau memang ada yang menyajikan. Karena apa? Khawatir nanti kalau pas dapatan di rumahnya harus seperti ini. Enggak, Pak. Di ngopi ini yang penting antum siapkan nih air putih, karena judulnya ngopi harus ada hitam-hitam ini aja, Pak. Sudah. Karena kalau nggak ngopi, nggak ada kopinya, Pak, ini judul ini bohong ini, Pak. Orang ngopi kok nggak ada kopi, malah yang disuguhin teh, ini gimana ya? Nggak konsisten. Yang belum suka ngopi, sukalah ngopi, Pak. Silahkan. Karena memang kopi, di balik kopi itu ada kesehatan. Tanya Pak Di Harno ini kan. Ya, kapak rumah sakit. Silahkan. Ada lagi kopi bahagia, apa lagi itu? Luar biasa kalau yang itu. Ada yang belum tahu kopi bahagia? Silahkan hubungi beliau. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.